Vitalik Buterin pindahkan Ethereum ke Excense. Harga Ethereum jadi turun. Hey ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali YouTube channel Crypto Daily Indonesia membuatkan kembali satu video penting untuk teman-teman semua, berita menarik tentang kripto di industri ini ya. Berita tentang apa? Nah, sebentar saya akan tunjukkan kepada Anda ya, seperti apa yang saya tunjukkan di video awal bahwa Vitalik Buterin baru-baru teridentifikasi kembali mengirim 400 Ethereum baru-baru ini teman-teman ke Excense Coinbase. Tujuannya untuk apa? Ya, kalau dikirim ke Coinbase. Kalau bukan menjual untuk apa teman-teman? Semua mau stake ya. Saya pikir tidak akan mungkin kepikiran untuk stake ke Coinbase teman-teman semua. Kemungkinan besar memang dia bakalan menjual 400 Ethereum tersebut, tetapi tidak pasti juga ya apa yang dilakukan dengan 400 Ethereum yang dia lakukan tersebut. Sebenarnya bukan hanya di Coinbase dia kirim, ada beberapa exchange lainnya. Sebentar saya akan tunjukkan kepada Anda. Baik, langsung saja kita ke video intinya. Nah, di sini Vitalik Buterin pindahkan Ethereum ke Excense ya, harga Ethereum jadi turun, dan ternyata memang semenjak beredarnya berita tentang Vitalik Buterin memindahkan dana ini teman-teman, memang harga Bitcoin itu sudah turun memang ya. Bitcoin, Ethereum sudah mulai terkoreksi lagi karena induknya terkoreksi Bitcoin ya. Bitcoin itu sempat menyentuh di 26 ribuan US dollar. Walaupun memang semenjak dibuatnya video ini belum sempat sentuh ke 25 ribu ya, belum sempat sentuh ke 25 ribu US dollar. Tidak tahu jika besok ya 2 hari ke depan teman-teman semua bagaimana harga Bitcoin nantinya. Seperti itu. Nah, di sini di tengah skenario yang bergejolak di pasar mata uang kripto, Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, telah membuat langkah penting dengan menyetor sejumlah besar Ethereum setara dengan sekitar ya 0,63 juta atau sekitar 630 ribu US dollar ke Coinbase. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Mungkin di antara Anda bertanya-tanya juga, tujuannya untuk apa si Vitalik Buterin ini ya? Dompet yang terkait dengan Vitalik Buterin dikirim ke Coinbase, kalau bukan menurut perspektif saya pribadi ya, kalau bukan menjual sebenarnya untuk apa teman-teman semua? Mau di stake saya pikir tidak mungkin ya, mau stake ke Coinbase, kemungkinan memang dia bakalan menjual ya, itu perspektif saya, itu menurut saya pribadi ya, menurut Anda mungkin berbeda. Menurut data yang bersumber dari Etherscan, Buterin menyetor 400 Ethereum senilai sekitar 0,63 juta US dollar ke Coinbase dalam langkah terbaru pada hari Senin. Perpindahan ini telah membuat banyak komunitas kripto memikirkan implikasinya, artinya memikirkan dampaknya. Ya, apa dampak di industri ketika terlihat dari perusahaan analitik on-chain bahwa dompet yang terkait dengan Vitalik Buterin ini memindahkan dana 400 Ethereum ke Coinbase. Selain 400 Ethereum yang disimpan di Coinbase, alamat dompetnya mengirimkan sekitar 300 Ethereum ke Kraken ya, bukan hanya ke Coinbase tetapi ke Kraken juga, exchange kripto terkemuka lainnya. Selanjutnya sekitar 200 Ethereum dari dompetnya diubah menjadi USDC, sebuah stablecoin yang dipatok ke dolar Amerika Serikat. Nah, dia melakukan swap, dia melakukan penukaran dari Ethereum, 200 Ethereum menjadi USDC. Kemungkinan besar ya, semakin jelasnya, kemungkinan besar si Vitalik Buterin ini mungkin bisa jadi ya, dia itu menjual kepemilikan Ethereum dia. Kenapa? Alasan dia mengirimnya ke exchange kripto, ke pasar kripto. Seperti itu kawan-kawan semua. Next, kita menanti di bulan Oktober. Wow, di bulan Oktober sangat banyak event. Acara apa? Nah, di sini saya tunjukkan kepada kalian. Second deadline ya. Jadi di sini di bulan 10 yang akan datang ini ya, sekitar tanggal 17 ya, dengan tanggal 17, tanggal 16, tanggal 19 ya. Ada juga tanggal 7 teman-teman semua. Nanti itu ada informasi terbaru lagi tentang pengumuman apakah memang ETF Bitcoin Spot akan disetujui oleh SEC atau tidaknya. Seperti itu. Jadi di sini sudah deadline keduanya ya. Itu nanti kita tunggu di tanggal 17 nanti di bulan 10 ada BlackRock ya. Kita menunggu saja keputusan dari SEC, bagaimana keputusannya, apakah memang dia menundanya lagi sehingga kita menunggu ke tahun 2024 ya, di bulan 1 lagi ya. Mungkin deadline-nya teman-teman semua. Kemudian di sana bukan hanya BlackRock, kemudian ada Bitwise, kemudian VanEck, kemudian WisdomTree, Invesco, kemudian Fidelity ya.
kemudian juga Valkyrie juga di sana, kemudian ada Global X ya, seperti itu. Kita tidak mengetahui bersama, kita tidak mengetahui pasti ya perusahaan mana yang akan disetujui pertama kali. Tetapi menurut saya pribadi 99% mau tidak mau, ini kalian garis bawah ya, mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau terpaksa, SEC itu, OJK-nya Amerika Serikat itu, ibaratkan Indonesia OJK ya, SEC itu teman-teman semua, seperti saya katakan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau terpaksa, dia itu harus menyetujui ETF Bitcoin Spot ini. Hanya saat ini memang dia hanya menunda-nunda dulu, maybe mungkin dia memikirkan juga resikonya ketika ETF Bitcoin Spot ini disetujui seperti itu. Menurut Anda, perusahaan mana yang akan disetujui lebih awal teman-teman semua? Mungkinkah BlackRock, ataukah Bitwise, ataukah mungkin Fidelity, ya, Wisdom Tree mungkin, dan beberapa perusahaan lainnya? Coba kalian tulis opini Anda di kolom komentar. Saya pikir menarik jika Anda menulisnya di kolom komentar, ya, nanti kita buktikan betul-betul ke depannya ini perusahaan mana yang akan disetujui lebih awal. Nah, kembali saya berterima kasih kepada salah satu exchange kripto terkemuka saat ini telah menjadi sponsor video kali ini. Kami berterima kasih kepada mereka karena di kesempatan kali ini mereka bersedia untuk mensponsori video kali ini. Nah, ini merupakan salah satu exchange yang terkemuka juga, bisa dikatakan demikian, karena mereka menyediakan banyak aset kripto untuk diperdagangkan. Anda juga bisa berdagang future di sini, berdagang spot teman-teman semua, dan beberapa keuntungan-keuntungan lainnya ketika menggunakan exchange ini, yaitu namanya Bitos. Ya, seperti itu. Jika Anda tertarik daftar, nanti saya taruh di deskripsi video ini link daftarnya, kemudian beberapa sosial media yang terkait dengan Bitos ini, seperti itu. Nah, di sini kita cek aja dulu keuntungan-keuntungan menggunakan Bitos ini, exchange Bitos ini, dan beberapa informasi lainnya. Nah, di sini Bitos mengabdi pada setiap detail dan bangga terus berupaya dengan inovasi. Kami hadir untuk menghadirkan pendekatan baru yang tidak kontroversial untuk menyediakan lingkungan perdagangan yang mudah dan menyenangkan bagi semua orang dan siapapun di luar sana. Nah, itu yang mereka katakan tentang Bitos, dan mereka juga, dan ternyata Bitos juga mengeluarkan satu token teman-teman, yaitu namanya token OZ ya. Token OZ ini merupakan token milik daripada exchange Bitos ini. Seperti itu. Kemudian juga di sini mereka katakan biaya ya, diskon biaya transaksi spot ya, fitur teman-teman semua, margin dengan biaya terendah yang pernah ada. Kemudian juga mereka menyediakan namanya Launchpad dan Launchpool, peluang untuk mengakses token produk lebih awal, rasakan pertumbuhan tinggi lebih cepat dibandingkan siapapun di dunia. Kemudian juga dividen, dapatkan penghasilan berkelanjutan dengan tidak melakukan apapun kecuali hanya memegang token OZ. Jadi dengan memegang token OZ ini, token milik Bitos ini, Anda itu mendapatkan dividen ya, kurang lebih mungkin seperti staking teman-teman semua. Ketika memegang token OZ ini, Anda itu diberikan dividen oleh perusahaan ini, seperti itu. Kemudian juga mereka menyediakan staking, nikmati berbagai keuntungan seperti airdrop, kemudian IEO atau initial exchange offering, dan lain-lain, serta staking reward, seperti itu. Nah, mengapa memilih Bitos? Nah, di sini mereka katakan biaya rendah diantaranya, kemudian juga keamanan dan keselamatan terbaik, kemudian juga keanggotaan Bitos. Maksudnya apa? Hadiah dan keuntungan khusus menanti, khusus untuk anggota Bitos saja, seperti itu. Jika teman-teman tertarik, silahkan cek di deskripsi video ini. Ini hanya sponsor video kami di kesempatan kali ini teman-teman semua, seperti itu. Jika mungkin Anda tidak suka dengan video tentang bagian sponsor, Anda itu bisa skip teman-teman semua, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di beberapa jam yang lalu ya, tepatnya juga 1 hari yang lalu, saya membuat video tentang salah satu aset kripto yang pump di Binance ya. Saya mulai tertarik membahas beberapa altcoins ketika pump di Binance, apalagi Cream pada saat itu mengalami kenaikan lebih dari 107%. Langsung saya tertarik membuat video. Nah, pada saat saya buat video di kemarin ya, sebelum video ini, di situ saya sampaikan kepada Anda, saya sampaikan kepada
teman-teman semua, bahwa peluang besar terhadap krim ini bagi siapa yang melakukan short, karena kenaikan yang sudah sangat tinggi terhadap krim, dan kemudian juga konfirmasi juga dengan beberapa candle terbentuk di sana setelah terjadinya candle bullish yang berkepanjangan, kemudian terbentuk beberapa candle bearish berturut-turut. Nah, itu sebenarnya konfirmasi yang kuat ya teman-teman. Konfirmasi yang kuat untuk apa? Bahwa krim itu akan mengalami penurunan. Jika Anda mengikuti arahan kami di video sebelum ini, sebenarnya ini disclaimer dulu ya, bukan ajakan teman-teman semua untuk melakukan investasi, tetapi ini hanya sebagai informasi. Jika Anda mau ikut silakan, tidak juga silakan teman-teman semua, seperti itu. Bahwa saat ini BTC sudah mengalami penurunan semenjak dibuatnya video ini ya, semenjak dipostnya berita ini sebenarnya sudah minus 24%, dan saya pikir ini masih berkelanjutan untuk mengalami penurunan, seperti itu teman-teman semua. Nah, kita kembali ke exchange BTC ya. Ada terlewatkan yang perlu saya sampaikan kepada Anda beberapa menu penting di BTC ini, bahwa saat ini Anda bisa memilih beberapa menu yang ada ya. Kita buka pasar atau market yang ada di exchange BTC. Nah, beberapa aset kripto yang mereka sediakan teman-teman semua. Kemudian juga di sini ada derivatif ya. Kalian bisa pilih di sini beberapa aset kripto. Kemudian juga ketika melakukan perdagangan, di sini juga mereka menyediakan perdagangan peer to peer ya. Seperti itu. Nah, ini perdagangan Anda bisa melakukan, ini merupakan perdagangan spot ya. Anda bisa memilih beberapa aset kripto. Kemudian juga di sini ada namanya future teman-teman semua, atau masa depan ya. Ini saya translate ke Indonesia saja supaya sama-sama kita melihat ya. Nah, di sini future ternyata Bitcoin itu sudah masih mencapai di 26 ribuan US dollar ya, walaupun memang belum sempat menyentuh di 25.000 US dollar. Nah, untuk perdagangan future Anda bisa memilih beberapa aset kripto di sini, cukup banyak juga aset kripto yang mereka sediakan untuk Anda melakukan perdagangan. Dan Anda juga ketika mengundang teman ya bergabung di BTC ini, Anda itu mendapatkan kompensasi besar juga yang mereka sediakan. Nah, Anda juga bisa cek di menu pusat hadiah, Anda bisa cek-cek di sini ya, hadiah apa saja yang mereka sediakan teman-teman semua ya untuk Anda. Kemudian verifikasi KYC juga, Anda berhak mendapatkan kupon $5 ya. Kemudian pemindahan pertama, maksudnya perdagangan pertama Anda mungkin ya seperti itu ya, mendapatkan $5 juga. Perdagangan berjangka pertama $3. Nah, ini secara cuma-cuma Anda dikasih teman-teman semua. Perdagangan berjangka juga beberapa kupon mereka sediakan seperti itu. Nah, jika Anda penasaran, nanti cek di deskripsi video ini, nanti saya terapkan di sana akun sosial media mereka, link daftar teman-teman semua, dan beberapa informasi lainnya. Saya pikir seperti itu dulu ya teman-teman semua. Berterima kasih kepada Anda ya telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua teman-teman bisa cuan lebih besar lagi di kripto ini. Mungkin di antara Anda masih nyangkut dalam di kripto. Saya pikir memang di tahun 2022, 2023 ini masih banyak orang yang mengalami sangkut ya. Kita menunggu di tahun 2024 ketika halving Bitcoin terjadi, tahun 2025 saya pikir juga The Fed sudah mulai menurunkan kembali suku bunga acuannya. Disitulah kemenangan nanti kita akan dapatkan. Apalagi di Amerika Serikat di tahun 2024 mendatang ada pemilihan presiden. Ketika yang terpilih ini calon presiden yang pro dengan Bitcoin, saya pikir itu berita yang sangat besar juga untuk industri ini. Mungkin cukup sekian dulu dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa di video besar berikutnya. See you, bye bye.